Adakah tempat di bumi dengan lebih banyak mitos dibanding segitiga Bermuda? Bagian samudera yang paling misterius, di mana banyak orang tidak pernah kembali. Ini adalah zona anomali. Tempat persembunyian alien, berbagai eksperimen militer, portal ke dimensi lain. Ada banyak cerita berbeda tentang segitiga Bermuda dan kebanyakan sangat jauh dari kenyataan. Namun, terkadang di zona segitiga terjadi sesuatu yang bahkan menyebabkan para skeptis terdiam karena sulit berdebat dengan aksi hidup. Tetapi, apakah mungkin untuk mempercayai kata-kata mereka? Untuk akhirnya memahami rahasia segitiga Bermuda, saya memutuskan untuk melakukan penelitian sendiri. Pertama, saya ingin mengingatkan Anda secara singkat apa itu zona abnormal. Segitiga Bermuda adalah sebutan untuk daerah di Laut Sargasso yang bisa digariskan. Betul, dengan segitiga. Di satu sudut adalah Miami, yang lain Kepulauan Bermuda, dan titik ketiga adalah San Juan, Puerto Rico. Kendati demikian, beberapa orang suka merentangkan area berbahaya ke arah yang berbeda. Saya akan tetap menggunakan versi yang diterima secara umum. Lingkungan segitiga Bermuda selalu dilalui. Berbagai kapal melintas di sini, dari kapal kargo hingga kapal pesiar dan kapal penjelajah. Dan pesawat terbang terus-menerus melintasi langit di atas segitiga. Tapi, reputasi buruknya tidak pernah pudar. Semuanya dimulai dengan penerbangan 19. Pada tanggal 5 Desember 1945, 5 pesawat Amerika sedang dalam penerbangan pelatihan di kawasan segitiga Bermuda ketika mereka tiba-tiba hilang. Ke-14 pilot serta 13 awak pesawat sedang melakukan pencarian pesawat yang hilang. Dan sejauh ini belum ada yang dapat menentukan penyebab pasti dari apa yang terjadi. Maka lahirlah legenda itu. Zona bahaya dengan luas 1.300.000 km persegi atau 500.000 mil persegi. Yang kadang-kadang juga disebut segitiga setan. Setelah kejadian ini, jumlah referensi ke area anomali mulai tumbuh. Orang-orang ingat bahwa sesuatu yang sangat aneh terjadi di sana. Misterinya bahkan bisa ditelusuri ke masa Christopher Columbus. Penggemar mistisisme mengklaim bahwa penjelajah terkenal melewati zona ini, melihat benda yang tidak dapat dipahami terbang ke langit dan cahaya yang aneh. Columbus juga memperhatikan bahwa kompasnya berperilaku sangat aneh di sini. Apakah ini berarti aktivitas paranormal dimulai di segitiga Bermuda sejak lama? Jika Anda percaya artikel pertama tentang penghilangan yang tidak biasa, maka semuanya jauh lebih serius daripada yang terlihat. 1 kapal kargo dan 3 pesawat bersama dengan semua penumpang dan awaknya hilang di segitiga Bermuda hanya selama periode 1945 sampai 1950. Dan ini belum termasuk kasus penerbangan 19. Padahal ada banyak contoh seperti itu. Insiden di segitiga Bermuda bahkan punya halaman Wikipedia sendiri. Pengaruh segitiga Bermuda bahkan meluas hingga ke daratan. Pada tahun 1969, 2 mercusuar kecil di pulau kecil Great Isaac Cay benar-benar lenyap. Tidak ada yang ditemukan, baik mercusuar maupun mayat. Benar, badai tropis Ana menyapu di dekatnya pada periode yang sama. Apakah peristiwa ini terkait? Saya tidak ragu. Namun, peristiwa mistik di segitiga Bermuda tentunya tidak selalu berjalan tanpa saksi. Bersama lebih dari 900 orang tewas dan 19 orang yang selamat. Saya pikir kebanyakan dari mereka tidak akan bisa memberitahu kita apapun. Terlalu banyak waktu berlalu. Namun, setidaknya ada 1 orang di dunia ini yang siap membagikan informasi tentang tempat misterius ini. Dan orang ini bukan hanya seorang ahli teori, dia sendiri mengalami aktivitas abnormal dan berhasil bertahan hidup. Namanya Bruce Kernan. Pada 4 Desember 1970, Bruce bersama ayahnya dan mitra bisnisnya lepas landas dari Pulau Andros ke Miami Beach. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan penerbangan ini, dan semuanya berjalan seperti biasa. Perjalanan pastinya telah berkisar sekitar 1,5 jam.
Bruce sedang mengemudikan pesawat bermesin ringan Beechcraft Bonanza. Segera setelah lepas landas, dia melihat awan kecil. Pesawat itu naik ke ketinggian sekitar 300 meter atau 1000 kaki. Dan awan juga ikut naik. Mereka melihat awan terus membesar, tetapi pesawat berhasil menyelinap melewatinya. Setelah 10 menit berlalu di ketinggian 3.505 meter atau 11.500 kaki, muncul awan lagi. Ini sangat besar sehingga Bruce lagi-lagi harus terbang langsung ke sana. Segala sesuatu di sekitarnya segera berubah menjadi hitam. Meski tidak ada hujan, pilot memperhatikan kilatan putih aneh yang tidak seperti kilat. Begitu terang sehingga menyinari apa saja. Setelah sekitar setengah jam, Bruce tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah awan yang sama seperti yang mereka lalui tadi. Ia berbentuk cincin, semacam awan raksasa berbentuk donat. Bruce tidak mendapatkan cara untuk menyelamatkan diri dari penangkaran awan aneh. Ketika dia melihat sebuah tempat terbuka kecil, ini satu-satunya kesempatan. Lubang tampak seperti sebuah terowongan, lebarnya hanya lebih dari 1,5 kilometer atau 1 mil dan sekitar 16 kilometer panjangnya atau 10 mil. Di ujungnya terlihat langit biru. Tapi begitu pesawat memasuki terowongan, dia menyempit dengan tajam. Dinding terowongan benar-benar bulat dan terus menutup. Seluruh bagian dalam ditutupi dengan benang abu-abu kecil dari awan yang berputar berlawanan arah jarum jam tepat di depan dan di sekitar pesawat. Terjadi kerusakan instrumen navigasi yang sangat parah di ubin kaca. Untungnya Bruce berhasil keluar dari penangkaran aneh ini. Sekitar 20 detik berlalu, tetapi pada saat itu tidak ada yang peduli. Pesawat itu diselimuti kabut aneh. Pilot segera menghubungi pengendali darat untuk menentukan lokasinya. Tetapi operator tidak dapat melihat pesawat itu di radar. Apakah ini mungkin? Secara teoritis, ya, intervensi dapat mempengaruhi instrumen radar. Apa yang terjadi selanjutnya membuat takut semua orang, termasuk Bruce sendiri. Operator itu mengumumkan pesawat itu sudah berada di langit di atas Miami. Coba saya ingatkan Anda, biasanya penerbangan ini memakan waktu sekitar 75 menit, tetapi cuma 47 menit yang berlalu, sedikit lebih banyak dari separuh waktu. Pesawat Bruce tidak bisa melesat secepat itu. Desain pesawatnya tidak akan memungkinkan. Secara bertahap, kabut menghilang dan pilot melihat dia sudah pasti berada di atas Miami. Setelah mendarat, Bruce memeriksa jumlah bahan bakar yang digunakan dan jamnya. Semuanya tampak seolah-olah tiba-tiba berpindah dari satu titik ke titik lain di angkasa. Dengan sendirinya tanpa bantuan mesin, seolah-olah pesawat terbang melewati portal. Saya setuju, semua ini terdengar sangat sulit dipercaya. Namun, kabar perjalanan aneh tersebut dengan cepat menyebar melalui media. Dan kemudian, Bruce malah menerbitkan buku dengan teori tentang apa yang terjadi. Menurutnya, kabut elektronik yang menyelimuti pesawat menjadi penyebab semua masalah. Profesor David Pearce setuju dengan Bruce. Kabut terbentuk di antara dua area lebih rendah dan dua area bertekanan lebih tinggi di Florida. Biasanya, zona seperti itu menciptakan badai petir yang kuat. Tetapi, bukan hanya karena ini saja. Udara terionisasi yang menciptakan kabut aneh itu juga menonaktifkan kompas. Tapi bagaimana dengan penampakan pesawat yang entah bagaimana bergerak di angkasa? Ini bisa dijelaskan dengan energi gelap. Bentuk energi ini yang ada dalam teori bertanggung jawab atas percepatan perluasan alam semesta. Beberapa peneliti percaya bahwa energi gelap dapat digunakan untuk membuat mesin khusus yang memungkinkan kita menempuh jarak yang sangat jauh dalam sepersekian detik. Sama seperti pesawat Bruce, ini adalah hipotesis yang sangat kompleks, yang melibatkan sesuatu seperti gelembung kelengkungan yang mengubah ruang dan waktu. Umumnya, ini sulit dibuktikan setiap saat dalam waktu dekat setidaknya. Pertanyaan yang jauh lebih menarik adalah, kok energi gelap ini bisa berasal dari atas segitiga Bermuda? Ada ide? Tentu saja, jika Anda mau, Anda selalu dapat menemukan penjelasan.
Dan banyaknya penghilangan misterius di segitiga Bermuda tentunya memiliki alasan yang sama sekali tidak misterius. Misalnya, kapal dan pesawat bisa menjadi korban badai. Beberapa saksi mata adalah fiksi. Beberapa detail dilebih-lebihkan. Selain itu, jumlah kapal dan pesawat yang hilang di daerah tersebut tidak lebih dan tidak kurang dari bagian lautan lainnya, menurut statistik. Tapi, tetap saja di segitiga Bermuda ada yang aneh, sesuatu yang menarik, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Jika Anda menyukai video ini, beri acukan jempol. Jangan lupa subscribe ke channel ini jika Anda belum melakukannya. Klik bel untuk menerima pemberitahuan tentang video baru yang menarik yang bisa disaksikan nanti.